Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu sekali lagi kita dalam ruangan kebaktian kita, walaupun kita tetap berada dalam ruangan rumah kita pada saat ini dan bukan dalam bangunan gereja. Puji Tuhan, kita tetap kekal, selamat dan sehat di tempat kita. Jadi pada pagi ini sekali lagi saya selaku hamba Tuhan yang melayani di daerah kita, di daerah Inanam ini, sangat bersyukur, berterima kasih kesempatan ini untuk sekali lagi mengongsikan firman Tuhan bagi semua kita. Sebelum saya mengongsikan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala sementara saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kesempatan bagi kami sekali lagi membuka lembaran firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami agar firman-Mu ini akan membantu kami untuk meneguhkan keimanan kami, menguatkan keimanan kami, dan mengingati perkara-perkara yang sepatutnya yang Engkau ingini bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami semua. Amin. Topik yang ingin saya kongsikan bagi kita semua pada Sabat ini ada satu topik yang berjudul percaya dan mematuhi, ataupun dalam bahasa Inggris trust and obey. Perkataan percaya dan mematuhi ini adalah sesuatu yang sangat penting pada ketika ini, karena pada saat ini setiap hari, setiap masa kita mendengar mengenai pengumuman untuk kita sentiasa berwaspada di mana saja kita berada, dan kita untuk tetap tinggal di dalam rumah. Karena apabila kita keluar, kita akan berhadapan dengan risiko bahaya virus yang sedang menular pada ketika ini. Ingat bahwa perintah ini dikeluarkan bukan untuk menghalang kita daripada kebebasan kita sebagai manusia. Ia bukanlah untuk mengongkong kita, tetapi ia adalah bertujuan agar kita tetap selamat, dijauhi daripada bahaya virus yang sedang menular ini. Dan adalah harapan daripada pihak kerajaan, daripada Badan Kesatuan Kesehatan Sedunia, agar kita mematuhi perintah yang sudah diberikan ini. Dua perkataan yang sangat penting pada saat ini adalah perkataan mendengar dan mematuhi. Karena perkataan ini adalah perkara yang membuatkan kita, sama ada kita kekal sehat tanpa risiko dijangkiti, ataupun kita akan menjadi sebagian daripada statistik yang ada. Sememangnya ada banyak faktor-faktor yang lain, tetapi dua perkataan ini, yaitu mendengar dan mematuhi, memainkan peranan yang sangat penting bagi kita pada saat ini. Duka citanya dalam keadaan kita pada saat ini ada begitu ramai orang yang kita lihat baik di dalam laman sosial ataupun dalam kaca berita televisyen, melihat bagaimana masih banyak orang lagi yang sepertinya tidak mempedulikan arahan, perintah yang diberitahukan kepada mereka. Dan ini adalah sesuatu yang mendukacitakan, karena kita melihat bagaimana semakin hari, setiap hari semakin meningkat case jangkitan COVID-19 ini, dan yang lebih menyakitkan hati lagi adalah makin ramai orang yang mati akibat daripada virus ini. Jadi adalah sangat penting dua perkataan ini untuk benar-benar dimasukkan di dalam hati minda kita, agar ia dapat seperti mana yang diharapkan oleh pihak kerajaan, dan semua kita dapat memastikan keselamatan kita daripada bahaya yang ada ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, adalah sesuatu hikmat dan kesempatan bagi kita, dan sesuatu yang kalau Inggris mengatakan a wise thing to do, bagi kita untuk mematuhi apa yang sedang atau sudah disarankan. Karena seperti mana yang saya katakan tadi, ia adalah soal
keselamatan kita, soal hidup dan mati. Dan sememangnya ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama ambil secara serius. Kita tahu apa yang mereka keluarkan ataupun saranan yang dikeluarkan, perintah yang dikeluarkan ini adalah bukan semata-mata untuk menakut-nakutkan kita. Ia bukanlah sesuatu yang kosong, tetapi ia adalah berdasarkan fakta, kajian, dan statistik yang benar dan nyata yang memperlihatkan kepada kita betapa berbahayanya virus COVID-19 ini yang sedang menular. Apabila kita melihat daripada sudut pandangan rohani, Yesus Kristus senantiasa berbicara bagi kita, kepada kita, agar kita mendengar, percaya, dan mematuhi kata-kata yang ada. Kita melihat daripada satu ayat yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik bagi kita semua. Rancangan yang dimana Ia memberi kepada kita damai dan hari depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Inilah harapan daripada Tuhan. Dia mengetahui apa yang terbaik karena Dialah yang mencipta kita. Dialah yang memegang kita. Dialah yang layak untuk kita dengari, patuhi, karena Dia adalah Tuhan. Tuhan yang satu-satunya memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan, kasih di dalam dunia ini. Satu perkara yang kita ketahui apabila Tuhan bekerja, seperti mana dalam Roma 8:28 mengatakan bahwa Dia bekerja untuk membawa kebaikan kepada kita semua. Dan semuanya itu adalah berdasarkan kasih yang kita ada bagi Tuhan, dan lebih-lebih daripada apa kasih yang Tuhan itu miliki untuk ciptaannya. Dikatakan juga di dalam Roma 6:23. Kita berada dalam satu bahaya virus yang lagi kuat, yaitu virus dosa. Roma 6:23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Sangat jelas di sini mengatakan bahwa dosa itu adalah maut. Dia tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak akan membawa maut, mungkin 50% atau 60%, tidak. Dengan jelas dia menyatakan sebab upah dosa itu adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, karena ayat itu disambungkan dengan mengatakan sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Tuhan menginginkan bagi semua kita untuk tetap berada dalam keadaan yang selamat. Teringat apabila berada di rumah semasa masih lagi kecil, apabila saya ingin keluar daripada rumah, ibu saya akan senantiasa, atau ayah saya akan, atau bapak saya akan senantiasa bertanya, kemana kamu nak pergi? Kamu keluar dan pastikan bahwa kamu akan senantiasa berada dalam keadaan yang berjaga-jaga. Ingat, ibu bapak kita tidak mau sesuatu yang buruk menimpa kepada kita. Secara pribadi, bagi kamu yang mengenal saya secara pribadi, kamu melihat bagaimana diri saya ini ataupun saya mempunyai banyak ini scam ataupun ini scam karena kenakalan yang saya ada semasa masih kecil, enggan untuk mendengar, mengikuti nasihat, teguran daripada orang tua, dan saya memiliki banyak paru yang menunjukkan betapa ataupun akibat daripada melanggar dan tidak mendengar daripada
kedua-dua ibu bapak saya. Jadi saya secara pribadi mengetahui apakah maksudnya itu untuk menanggung akibat daripada keingkaran, mendengar, dan mematuhi kedua orang tua saya, dan saya telah mendapat balasan dan menanggung akibat daripada semuanya itu. Tapi syukur, terima kasih, karena biarpun demikian saya tetap berada di sini dan masih boleh bersama dengan kita dan lebih-lebih lagi dapat melayani Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan daripada mendengar dan menuruti daripada konteks kerohanian apabila kita berbicara mengenai dosa adalah sesuatu yang bukan saja memberi kepada kita ska ataupun paru dalam badan atau kehidupan kita, tapi yang lebih berbahaya adalah apabila kesan daripada akibat yang kita lakukan, pilihkan itu untuk tidak mendengar dan mematuhi akan membawa kita kepada maut. Ingat seperti mana saya katakan, ibu bapak kita mau yang terbaik bagi kita, keselamatan kita, agar kita terhindar daripada risiko bahaya yang ada di luar. Kalaupun kita keluar, pastikan kita mengingati langkah-langkah keselamatan yang sudah diberikan bagi kita semua. Dengan hanya dengan perkara itu, kita mampu untuk berada kekal di dalam teguran nasihat yang membawa kita kepada keselamatan. Satu perkara yang akan berlaku, seperti mana yang saya akan katakan tadi, saya telah menerima akibat daripada pilihan saya untuk tidak mendengar nasihat daripada ibu bapak. Satu perkataan yang keluar adalah tanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab kepada apa pilihan yang kita ambil. Nah, perkataan tanggung jawab ini ada satu perkataan yang singkat di situ, yaitu tanggung. Kita terpaksa menanggung akibat daripada keingkaran kita untuk tidak mendengar dan mematuhi panggilan seruan daripada Tuhan. Saya secara pribadi telah menanggung akibat daripada keingkaran untuk mendengar nasihat panggilan daripada ibu bapa, sehingga kan saya sampai sekarang mempunyai parut yang ada di dalam ataupun di badan saya. Tetapi apabila berbicara mengenai keingkaran kepada Tuhan dalam konteks kerohanian, dalam konteks keselamatan, ini membawa satu kemudaratan yang lebih besar. Satu kemudaratan di mana keselamatan kita berada di dalam satu tempat yang berisiko, sehingga akan kita kehilangan keselamatan itu. 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperolehi pengetahuan akan kebenaran. Tuhan ingin agar kita selamat, agar kebenaran dan pengetahuan akan kebenaran itu tetap tinggal bersama dengan kita. Ingat bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita tahu Yesus terpaksa mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita sebagai umat manusia. Pengorbanan yang besar yang mengakibatkan nyawa Yesus Kristus, darah yang tertumpah bagi kita. Saya teringat satu cerita mengenai sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan bersama. Tahun 1887, seorang anak muda semasa berada dalam sebuah perkumpulan, dia berdiri dan dia memberi kesaksian
mengenai keselamatan. Dan di penghujung kesaksiannya itu dia mengatakan secara pribadi, saya tidak berapa pasti apakah benar saya ini selamat. Tetapi dia mengatakan, saya akan percaya dan mematuhi Tuhan, dan pasti saya akan selamat. Inilah yang dikatakan oleh anak muda ini. Dan seorang yang mendengar akan perkataan itu, dia langsung mengambil catatan ataupun buku notanya dan dia menulis perkataan trust and obey. Dan disitulah apabila dia pulang ke rumah, dia merasakan bahwa perkataan ini, pernyataan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan lalu dia mulai menulis bagaimana keimanannya itu boleh dikuatkan melalui pernyataan trust and obey ini. Dan itulah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mengetahui lagu yang berjudul Trust and Obey. Dalam LBMI beserta dengan Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan oleh anak muda itu. Jadi bagi kita untuk mematuhi, mendengar firman Tuhan, mematuhi kata-kata Tuhan. Ingat, Tuhan bukannya mau untuk mengambil kebebasan kita, tetapi Dia mau agar kita tetap tinggal di dalam keselamatan yang Dia sudah berikan melalui darah, melalui nyawa yang Dia sudah berikan kepada kita, agar semua kita tetap selamat. Bila kita mendengar, percaya, dan mematuhi, kita akan terhindar daripada risiko yang berbahaya. Sememangnya kita tahu virus dosa ini adalah sesuatu yang bukan mudah untuk kita hindari. Karena kita ketahui bahwa kita sebagai manusia yang lemah senantiasa cenderung melakukan dosa-dosa dalam kehidupan harian kita. Dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya itu membawa kita, membantu kita untuk tetap berdiri teguh dalam panggilan-Nya ini. Asalkan kita tetap mendengar, percaya, dan mematuhi. Percaya dan mematuhi, inilah yang dipanggilkan kepada kita. Bila kita percaya dan mematuhi, keselamatan itu akan senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Dan sehingga kan apa saja yang kita lakukan itu, firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi sesuatu yang kita patuhi agar keselamatan kita sebagai umat Tuhan senantiasa terpelihara. Ellen G. White mengatakan di dalam buku ataupun kutipan Signs of the Time Februari 28, 1906, dia mengatakan demikian. Semakin Anda mempercayai penebus Anda, semakin Anda akan mengasihi Dia. Dia adalah rakan Anda dalam hidup atau mati. Dia adalah mahkota kegembiraan Anda. Dia layak untuk kepercayaan Anda sepenuhnya. Semua penderitaan yang kita derita di sini hanya merupakan disiplin kita untuk kehidupan yang lebih tinggi. Tuhan merancang bahwa dengan demikian kita akan didapati sesuai untuk surga. Tunggu Tuhan, bersandar padanya dalam seluruh pergantungan, karena lengannya yang kekal akan menopang. Tetap bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada panggilannya agar kita kekal selamat. Ayat yang terakhir dapat dalam Amsal 3
ayat 6 hingga 7. Mana dia mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dua perkataan yang sangat simpel, percaya dan mematuhi, adalah sesuatu yang sangat kecil berbanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu nyawanya, darah, agar kita diperbolehkan untuk selamat. Dan saudara-saudari, marilah kita terus-menerus dalam panggilan Tuhan untuk mendengar, percaya, dan mematuhi kepada perintah yang datang dari Tuhan. Dengan itu, kegembiraan kita, sukacita kita akan menjadi penuh di dalam Kristus Yesus. Untuk menyambut pelajaran yang pendek ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan sambil memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam ruangan firman-Mu ya Bapa. Kira Tuhan, mana yang telah kami pelajari bersama, bantu kami untuk mendengar, bantu kami untuk percaya, dan bantu kami untuk mematuhi perintah yang Engkau sudah berikan kepada kami, agar kami tetap kekal selamat di dalam naungan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Kau mengetahui kami adalah manusia yang lemah, tetapi Tuhan terima kasih, tangan-Mu akan senantiasa menopang kami, memperkuatkan kami, sehingga kan mana yang Kau katakan melalui hamba-Mu Ellen G. White, kami akan dilihat dan didapati layak untuk kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih. Dan semuanya akan menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat penebus kami semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan terima kasih karena firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan semua kita. Dan kita mengucapkan